Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Risma Safitri dengan NIM 43040200779 dari program studi Psikologi Islam kelas 4C Universitas Islam Negeri Salatiga. Video kali ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah teori kepribadian yang diampu oleh Bapak Ahmad Fadil MPSI. Dalam video kali ini saya mengambil sebuah materi atau sebuah teori dari seorang tokoh psikologi yaitu Alfred Adler tentang teori psikologi individual. Untuk biografi Alfred Adler, beliau ini lahir di Austria tahun 1937. Alfred ini awalnya bekerja sama dengan Freud, bergabung dengan masyarakat psikoanalis Wina, dan Alfred terpilih menjadi ketuanya. Kemudian Alfred ini mengembangkan pendapatnya sendiri yang menyimpang dari pendapat Freud maupun anggota yang lain, sehingga Alfred melepas jabatannya. Ciri pembeda pandangan Alfred dengan Freud adalah kalau menurut Freud pembentuk kepribadian adalah id, ego, dan superego, sedangkan kalau menurut Alfred pembentuk kepribadian adalah minat sosial, konsep diri kreatif, dan juga keunikan kepribadian pada setiap individu. Definisi psikologi individual menurut Alfred Adler menekankan pada sifat holistik manusia dan memandang individu ini sebagai entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam perjuangan untuk mendapatkan signifikansi dan rasa memiliki dalam konteks sosial. Selanjutnya kita bahas tentang konsep utama dalam teori Adler dan juga contohnya. Yang pertama ada fictional finalism atau menurut Adler konsep ini adalah manusia yang dipandu oleh keyakinan yang belum tentu benar namun mempengaruhi tingkah laku mereka. Contohnya adalah kalau misalkan aku bekerja, aku pasti sukses. Kemudian contoh yang kedua adalah kalau aku baik, mungkin orang lain juga akan memperlakukan aku dengan baik. Padahal dengan bekerja keras, belum tentu juga kita akan sukses. Terus kalau misalkan kita berbuat baik, itu juga belum tentu juga orang lain juga akan baik kepada kita. Yang kedua ada striving for superiority. Adler menyebutkan ada 3 tahap dalam tujuan final manusia, yaitu menjadi agresi, hasrat akan kepuasan, kemudian protes maskulin, ingin menjadi berkuasa, dan menjadi superior, yaitu perjuangan ke arah superioritas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu agresi. Agresi di sini berarti energi atau dorongan. Misalnya, seorang anak yang merasa lemah akan mencoba menunjukkan keberanian untuk tidak dianggap lemah oleh teman-temannya. Yang kedua, ada dominan, yaitu ingin berkuasa. Contohnya adalah orang yang merasa diremehkan mencoba untuk mendapatkan status tinggi di tempat kerja atau di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada superioritas, yaitu pengembangan diri untuk lebih bermanfaat. Misalnya, pemimpin yang awalnya ingin dihormati tahu bahwa kepemimpinan sejati harus menginspirasi orang lain dan membantu mereka untuk berkembang. Yang ketiga ada inferiority feeling and compensation. Jadi, inferioritas adalah emosi yang timbul dari cacat psikologis atau sosial yang dirasakan secara subjektif dan emosi yang timbul dari kelemahan dan gangguan organ tubuh yang nyata. Contohnya, seorang siswa yang merasa minder karena nilainya selalu lebih rendah dibanding teman-temannya. Kemudian contoh yang kedua adalah seorang karyawan yang merasa rendah diri karena kurang pengalaman dibanding rekan kerja yang lain. Selanjutnya, compensation merupakan upaya yang dilakukan individu untuk mengatasi perasaan inferioritas dengan cara mengembangkan keunggulan di bidang lain. Contohnya, siswa yang merasa minder karena nilai akademiknya rendah akan berusaha menonjol dalam bidang lain seperti olahraga. Kemudian, karyawan yang baru merasa kurang pengalaman
akan berusaha belajar lebih giat dan mengambil inisiatif dalam pekerjaan. Yang keempat, ada social interest. Menurut Adler, kepentingan sosial adalah rasa peduli dan koneksi dengan orang lain di masyarakat. Ini mencerminkan kemampuan individu untuk berkolaborasi, berkontribusi, dan merasakan bagian dari komunitas. Contohnya adalah seorang dokter yang bekerja bukan hanya demi uang, tetapi karena ingin membantu orang lain. Kemudian, seseorang yang aktif dalam kegiatan sosial seperti relawan di panti asuhan atau bencana alam. Yang kelima ada lifestyle. Teori gaya hidup psikologi individual Alfred Adler menunjukkan bagaimana orang berperilaku, berpikir, dan merasakan untuk mencapai tujuan hidup mereka. Adler membagi menjadi 4 gaya hidup. Mari kita bahas satu persatu. Gaya hidup yang pertama ada tipe dominan. Orang dengan gaya hidup ini cenderung agresif, dominan, dan ingin mengontrol lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah seorang bos yang selalu ingin mengontrol bawahannya tanpa memberi kesempatan berdiskusi. Kemudian yang kedua ada tipe mengambil. Orang dengan gaya hidup ini lebih pasif dan bergantung pada orang lain. Contohnya, mahasiswa yang selalu mengandalkan teman untuk mengerjakan tugas kelompok tanpa berkontribusi. Selanjutnya ada tipe menghindar. Individu dengan gaya hidup ini cenderung menghindari tantangan karena takut gagal. Contohnya, seseorang yang menunda mengerjakan tugas karena takut hasilnya tidak sempurna. Kemudian yang keempat ada tipe sosial. Nah, ini adalah gaya hidup yang ideal menurut Adler, di mana seseorang mampu bekerja sama dan berkontribusi. Contohnya adalah seorang dokter yang mengabdikan diri untuk membantu pasien tanpa membeda-bedakan status sosial. Yang keenam ada creative self. Jadi, creative self adalah pendorong utama dan penyebab utama dari sebuah tindakan. Contohnya, seorang anak miskin yang bercita-cita menjadi dokter, ia akan menggunakan kreativitasnya untuk mencari beasiswa, belajar mandiri, dan berusaha mencapai tujuannya. Kemudian, yang kedua, contohnya adalah orang dengan disabilitas yang sukses di dunia bisnis. Ia tidak pernah menyerah pada keterbatasannya, tetapi ia menggunakan keterampilan berpikir kreatif untuk beradaptasi dan juga untuk berkembang. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari beberapa materi yang saya masukkan ke dalam teori psikologi individual Alfred Adler. Sekian, terima kasih pemaparan video dari saya. Saya memohon maaf karena tentunya masih banyak sekali kekurangan, baik dari segi desain PPT-nya, kemudian dari cara saya menyampaikan, dan mungkin dari segi materi itu sendiri. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.